matur suwun sanget kagem panjenenganipun Gus Ahmad Abdul Azim ingkang sampun nyukani kula sedaya Gus apa? Ahmad Abdul Azim nasihat kalih panjenenganipun mugi kula sedaya saged mengambil punapa ingkang dipun sampaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak ibu sekalian, Mau'izatul Hasanah yang kedua yaitu Akhinal Kiram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Dasugatnan dari Pondok Pesantren Al-Wasilah Kembangan Kebonjeruk Jakarta Barat. Waktunya kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja balik dingin bu, dirung donga. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ustadz, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Yahya bin Husain bin Yahya, Al-Habib Taufik bin Yahya, Gus Adib, Kiai Haji Syatori, Haji Budidaya, Kang Haji Abdul Goni, dan para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, langsung saja singkat, saya minta waktu 5 menit saja karena ini untuk tayangan YouTube. Karena saya asli Cirebon Gus, asli Cirebon, dan saya bisa bahasa sini insyaallah. Alhamdulillah, singkat mawon, tema saya malam ini hanya akan menjelaskan tentang perbedaan taufik dan hidayah. Kita sering dengar antara taufik dan hidayah. Apa itu arane taufik, apa itu hidayah? Ini sering kita dengar tapi jarang dikupas. Kalau Gus Adib tadi menjelaskan tentang perpindahan kiblat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu peristiwanya saya ke sana, Gus, saya ke Palestina dan saya tahu persis di mana Rasulullah Muhammad sholat dengan 124.000 nabi. Itu disebut dengan Masjid Arwah. Di sampingnya itu ada kiblat yang disebut dengan Kubah As-Sakhra, dan di situ ada telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kiri. Itu adanya di Kubah As-Sakhra, tempat mi'rajnya Muhammad. Nabi Muhammad mi'rajnya dari situ, dari Palestina. Telapak kaki sebelah kiri ada di sana. Saya pegang tuh, saya gosok, saya cium, baunya harum sekali. Coba telapak kaki wong suka rasa, mampu comberan bumbu tembelek. Nah, yang sebelah kanan di mana? Ternyata yang sebelah kanan telapak kaki Rasulullah ada di makamnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi ketika Rasulullah Isra, Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk turun ke kuburan para nabi. Karena di sana itu seluruh para nabi hampir di sana. Nabi Sulaiman tadi disebutkan itu kekuasaannya seluruh dunia itu dikuburkan di sana. Sekarang kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam dijadikan tempat ngaji bocah-bocah cilik, tempat penghafal Quran, anak-anak yatim, orang-orang Palestina. Ini harus dibahas ya, wong Palestina karo wong Sukarasa bedanya tipis.
Baka wong Palestina cungure bangir lambene tipis, wong Sukarasa lambe bangir. Cungure pesek. Wis tipis. Wong Sukarasa lambene bangir, terutama ibu-ibu. Kenapa lambene bangir? Cerocos silahine baik. Tapi bakal wong lanang duwe rabi rewel, alhamdulillah. Karena wong lanang bisa sukses bergantung priwen rabine. Iya beli pak. Lamun rabine ora ya rambu ya, lakine mau ngono bae. Tapi lamun rewel, Kang, aja ngono bae, ayo manggawe. Woh, biang lakine. Embuh mendi. Ibu bapak, di makam Nabi Ibrahim ada telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Saya ke sana dan saya pegang lagi, baunya harum. Itu hanya bisa diraba karena seperti di dalam gua kecil hanya diraba. Bib, kapan-kapan sama saya ke Palestina insya Allah ya. Insya Allah. Habib yang bayar, saya yang antar. Saya bertanya ke profesor itu, Prof, kenapa ada kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan telapaknya ada di kuburan Nabi Ibrahim? Dijawab, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu satu. Jadi peristiwa Isra itu tujuannya untuk menguatkan bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim alaihissalam. Tidak ada nabi kalau bukan turunan Ibrahim. Tidak ada, nggak bisa. Karena Nabi Ibrahim punya istri 3. Yang pertama Siti Sarah, dikuburkan di situ. Dari Sarah punya anak namanya Ishak, dikuburkan di situ. Dikuburkan Nabi Ishak dengan istri dari Nabi Ishak arane wis diuruk. Nah, Bu Ishak. Nabi Ishak rabine arane Bu Ishak karena RT rabine dibeluk Bu. RW lakine dibeluk Bu. Tukang urut rabine dibeluk Bu. Buruk. Nabi Ishak dengan istrinya di situ. Nah, dari Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya anak Yusuf di situ juga. Yusuf ke bawah terus sampai dengan keluarga Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Siapa Imran? Imran itu manusia mulia yang namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Manusia biasa. Tapi ibadahnya luar biasa hebat sehingga namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Qur'an namanya surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Nabi Imran. Namanya Hana dengan Imran punya anak namanya Maryam. Maryam nanti punya anak nggak punya suami namanya Nabi Isa alaihissalam. Maryam itu ketika datang malaikat Jibril di mihrab, hunalika da'a Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini kalau peneliti Al-Qur'an ya. Ini peneliti Al-Qur'an. Kalau saya lulusan perguruan tinggi ilmu Qur'an. Nah, ini penelitinya, berarti dosen saya ini. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria menemukan banyak rezeki dari Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau malam ini kita istighosah, bermohon sungguh-sungguh kepada Allah, maka niscaya semua hajat kita pasti dikabul oleh Allah. Amin. Jangan takut, pasti dikabul Allah. Kapan Ustadz kabulkannya? Allah yang tahu. Boleh jadi kita doa malam ini, setahun kemudian dikabul. Boleh jadi malam ini doa, besok dikabul. Tapi malam ini saya berdoa mudah-mudahan makan nasi kebuli beneran. Nah, dari Siti Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini beli dua suami, nggak punya suami, seorang wanita suci perawan ting. Innallaha astafaki wattaharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini Quran yang bicara. Kalau Quran yang bicara, siapa yang bisa membantah? Orang yang tidak percaya satu huruf saja dari Al-Quran, maka hukumnya kafir. Allah memilih, Allah memuliakan Siti Maryam. Innallaha astafaki wattaharaki, mensucikan Siti Maryam. Blilok disentuh, blilok mengpasar malam, blilok deleng organ, apa maning kuda. Beli kenal karo wong lanang menengen ing mihrab bae meteng geger apa geger
geger jare Maryam wong suci, Maryam wong penting, Maryam wong hebat, pilih laki mateng. Beli dua suami perawan titing, beli pernah disentuh laki-laki hamil dua anak namanya Nabi Isa alaihis. Beli dua laki, beli itu dan sentuh laki, beli kawin Siti Maryam bisa meteng. Cuman kini dermayu pirang-pirang si nyiru ya kon. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa taufik itu? Ya, nanti kita panjang lebar, nanti tekan jam lorong di Prakan tuh ya. Wah, ya wong wadon bapak wong lanang wis munggah kudu mudun ya kan. Terus mau terus. Makin ada ngelempo ayu, ayu wong wadon ngono watake wong wadon tuh. Maka wong lanang kudu ngerti ning watake wong wadon. Kudu sering dielus. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat ki istighosah ki menyambut bulan suci Ramadan. Besok malam apa? Ya, tolong ya di hatinya jangan ada rasa sifat beli seneng ning tekane bulan Ramadan. Jangan bulan mani puasa beli mangan awan, jangan. Bagian beli puasa kalau salah Bapak. Lah urusannya tanggung jawab Habib. Ibu bapak, apa itu taufik? Taufik itu petunjuk Allah melalui proses. Kalau hidayah tanpa proses, maka ketika Rasulullah Muhammad minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah paman saya Abu Lahab ini jadi muslim, berikan hidayah kepada Abu Lahab, berikan hidayah kepada keluargaku. Apa kata Allah? Ya Muhammad, engkau aku utus hanya untuk menyampaikan. Sampaikan saja, urusan dia beriman atau tidak bukan urusanmu ya Muhammad, domainnya bukan domain kamu. Jadi Gusti Allah, sampaikan saja risalah-risalahku jari Gusti Allah soal urusan hidayah. Allah firman dalam Al-Quran, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal hidayah milik Allah, gak ada yang bisa ganggu gugat. Apa taufik? Proses. Wong anak jari bapakku lan Muhammad Kiai Dasukiadnan. Wong kuhab jana wong sing bulan puasa iku puasa gara-gara iman. Puasa gara-gara imannya kuat puasa. Nomor loro puasa gara-gara isin. Isin. Mertua puasa, tangga puasa. Masa beli puasa isin. Isin. Mending isin. Ana maning puasa gara-gara kepokoan. Beli duit laka berase, laka banyue daripada beli mangan mendingan. Wah itu terpaksa akeh wong rasa udah ngomong. Udahlah jangan bicara puasa khos, enggak usah wis puasa iman, puasa isinan, puasa kepokok. Makanya nanti banyak nih di Pantura. Kalau bulan puasa itu jarang bagula arane warung cap dengkil. Warung cap dengkil, warungnya tutup tapi sikile pirang-pirang. Dimanukan saya. Tugasnya Habib Taufik. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir 5 menit. Gue lama ada konten YouTube baik kalau mau. Terserah sampai. Yang penting subscribe kabeh ya. Insyaallah oli duit kula ratusan juta. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ada seorang syekh. Senang kita suka rasa bakal mengenai. Syekh namanya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin keturunan saking Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iku istrinya namanya Fatimah Zahra. Fatimah iku putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dua bapak namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah, punya buyut namanya Hashim, punya canggak namanya Abdi Manaf, punya wareng namanya Kusai, punya udag-udag petarangan bodol namanya Lu'ay, Kilab, Ghalib,
Fihr sampai dengan Ma'adi, sampai dengan Adnan, Adnan sampai Ismail, Ismail binti Khadijah binti Hajar, Hajar itu istrinya Nabi Ibrahim alaihis. Maka orang-orang Yahudi Nasrani tidak mau menganggap Muhammad itu turunan Ibrahim karena dianggap Muhammad itu anak Buddha. Nah, ini kalau dibuka lagi panjang, ya, panjang lebar. Nah, Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini satu malam turu, bu, kapa Arab turu baca solawat minimal ping telu, baca solawat. Salawat apa Ustaz? Salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Kayak usah apal kabeh, menang bae sih. Atau menang bu apal. Dan Maulana Hasanuddin ini ahli baca salawat. Sehingga satu malam beliau tidur. Begitu tidur ning jero turune ketekan ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ngimpine? Ya. Ngimpine Hasanuddin sebarkan agama Islam ning tanah Nusantara. Kita bisa kenal Islam ning Sukarasa, kita bisa kenal Islam ning tanah Jawa, kita bisa kenal Islam ning Pamanukan, kita bisa kenal Islam ning Indramayu. Tidak sekonyong-konyong Islam datang dari Mekah dan Madinah, tapi pasti ana singgawa. Nggih napa nggih? Pasti. Ini taufik. Nah, ngimpi ketemu sama Rasulullah, bahkan Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Sapa wong sing ngimpi ketemu aku ning jero turune, maka itu betul adalah aku. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa diserupai setan, nggak bisa. Setan bisa nyerupa dari Kanjeng Nabi Muhammad, tapi setan bisa jadi nyerupa jadi pejabat. Bahkan zaman kini akeh pejabat sing nyerupa jadi setan. Melu-melu. Tidak bisa. Apa ngimpinya? Sebarkan Islam ke Nusantara. Bangun Jenggelek Tangi, Maulana Hasanuddin mangkat sing Baghdad, barani daerah Campa. Apa itu Campa? Campa itu sekarang menjadi negara Singapura. Dan alhamdulillah ning Sukarasa akeh wong pada mengcampa. Alhamdulillah pada mangkat Singapura. Ya. Balik-balik mah Singapura, balik jeluk pegat. Usugi jeluk pegat. Lakine nembang ning kene. Kaya ilang harga diri wong lanang. Tarik ses. Nembe balik kian sira jaluk kaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, Singapura itu Campa jadi Singapura. Antara Singapura, Thailand, Vietnam itu dulu kerajaan Campa dikuasai oleh Sultan Islam. Sultan Islam dikuasai oleh negara Islam. Makanya Myanmar dia nggak mau pergi. Suku Rohingya dia tidak mau pergi dari Myanmar karena merasa suku Rohingya adalah suku pertama yang hidup di Myanmar dan dulu ada kerajaan Islam di sana. Ini kita dibalik. Seakan-akan Myanmar Rohingya, suku Rohingya, masya Allah bu, Rohingya itu dipantai habis-habisan sama orang Myanmar. Sekarang Myanmar apa namanya? Jare wong mah ribut ku sebab apa? Kudeta sebabnya kualat. Karena dia tadinya orang-orang Myanmar yang menghantam Rohingya, sekarang orang Myanmar dihantam oleh pasukan-pasukan milisi daripada Myanmar. Asli penduduk dari Myanmar itu suku Rohingya. Mereka punya kerajaan hampir muslim semua, tapi sekarang dibalik, bahkan mereka mengatakan bahwa Rohingya itu numpang di Myanmar. Padahal Rohingya adalah asli penduduk Myanmar yang beragama Islam. Hati-hati dengan Indonesia juga bisa jadi. Kalau Islamnya tidak kuat, tidak ada syiar ini bid'ah, ini haram, bulu dan haram, Islam miraj haram, istighosah haram, kita ini sepi panggilan. Ika cinta dia menang-menang gak gue.
Berapa jadwal coba gara-gara corona yang digagalkan? Ngenes beli kayak konon. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Hati-hati ke depan, bisa jadi bukan hanya Myanmar dihantam, ya kan? Palestina dijajah, Myanmar dijajah, Thailand dijajah, Vietnam dijajah. Indonesia kuat karena Indonesia masih menghargai jasa pendahulu-pendahulu. Di Indonesia masih banyak habaib, masih banyak ulama yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah, Nahdlatul. Kalau ulamanya bukan Nahdlatul Ulama, ahli sunnah yang salafi, kin bid'ah, kon jenggotan kabeh, bakal beli jenggotan kafir. Pedus kan mau dicetoni. Jenggotan bilok sembayang beli apa? Emang Allah menilai dari jenggot baik? Sallallahu Nabi Muhammad. Punten bakal nafsu ya, soalnya wis kempong bu. Apa saya? Detik lagi, detik mana? Baru taufik aja taufik ini. Dibawa ke Campa, sampai Campa ada sultan punya putri wanita cantik. Sudah orangnya cantik, hidungnya mancung, bibirnya tipis, rambutnya terurai indah, alisnya bagus, asli kandel orang lukisan. Asli kandel, barang mau suka rasa alis lukisan. Terus aku bayang aku ngerabini kita kemokonan. Alisnya lukisan kabeh, kadang-kadang dikerok alisnya dilukis kayak gambar kalajengking melintir. Anak sini gambar kayak culir wong Madura kau silanci, metu arep nimpu usak numpak motor tekan dalan udan puas ngadas. Sing ditutupi begitu udan dudu ndase alisnya nang apa jembok jembokan luntur. Gawe angel-angel luntur. Orangnya cantik, ya, kaya anak sultan. Ini manusia wanita cantik ini hafal Al-Qur'an 30 juz. Ada 6.666 ayat menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Ada 1000 ayat amar, ayat perintah. Ada 1000 ayat nahi, ayat larangan. Ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1000 ayat wa'du, ayat janji. Ada 1000 ayat kisah. Amsal ada 500 ayat hukum, ada 100 ayat doa dan 66 ayat nasih dan mansuh. Tolong dosen saya diteliti. Betul apa tidak? Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu hafal Quran, suaranya merdu, suaranya enak. Jadi kalau baca Al-Quran, kalau wanita ini baca Quran, itu daun yang jatuh, nggak jadi jatuh. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kanat biblus. Coba sekarang sama baca Quran. Godong harap niba ublek bae. Kenang ganja sih karo keren. Suarae. Yo nek kene mengaji bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya jadi, Gus. Jadi. Wong melu istighosa padu oget-oget peka, balik ke bisa. Amin. Bisa balik mah. La ilaha illallah. Ngomong apa sih gue? Maka iki istighosa ini sistem ekonomi tanpa modal. Tekak beli medit, beli apa? Balik ke Jawa Jabur. Gut-gut baik. Makanya tahlil bedanya tahlil wong miskin wong melarat sejen. Bakal wong mati sing mati wong sugih sing tok pirang-pirang. Rupanya pengalaman ini. Semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sing mati melarat sing tek katelu. Jagate gerigis pisan. Lebih ning pojok Tapi yo dadi ada orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan istighosa bari ngantuk. Jare kiai ini bakal pengen sugih maca ya hayu ya qayyum krung we ya kayuku ya kayumu. Kongkon ya hayu ya qayyumu krung we ya kayuku ya hayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Bener balik praktek. Kayunya tangga digotong.
Sallallahu Nabi Muhammad. Namanya wanita ini penghafal Al-Quran, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Saya lagi ngomong nih sama MNC TV untuk membenarkan soal sinetron Prabu Siliwangi, ya, yang banyak ditonton, tapi kalau salah sejarahnya salah semua. Ya, saya membenarkan sinetron MNC TV Prabu Siliwangi, Prahara Prabu Siliwangi, tapi saya sukanya nonton Ikatan Cinta. Ya karena saya mirip Al soalnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Penghafal Quran, wanita cantik dibawa oleh Maulana Hasanuddin dari Baghdad menuju ke daerah Pulau Jawa di daerah Kerawang. Ini fakta sejarah. Datang ke Kerawang, pertama yang dibangun adalah masjid. Jadi wong Sunda masjid. Dibangun masjid, dibangun pondok pesantren, maka pondok pesantren adalah sarana pendidikan tertua di Indonesia. Bikin pondok pesantren dua santri siji arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dieling-eling Nyai Mas Ratu Subang. Nyai Mas Ratu Subang Larang tinggal dina maca Quran baik. Baca Quran salat, baca Quran salat, baca Quran salat. Bacaan Qurannya hebat sehingga ada asisten raja. Raja itu zaman dulu, Pak. Ini kalau dibuka lagi panjang lagi. Raja Ramses pertama zaman Siti Sarah. Raja itu bahkan deleng ana wong wadon ayu ning desa di bae, ning dusun di bae, ning lenge sebut dua pasukan pengintai wanita cantik, wanita yang menawan. Apabila dia mampu anak buahnya membawa wanita cantik kepada raja, maka pangkatnya naik, mau naik RT langsung naik dari lurah. Lamun oli loro sing lurah dari camat, lamun oli 10 langsung dari gubernur. Jadi berlomba-lomba mencari wanita cantik untuk dihadiahkan kepada raja. Ada pasukannya Prabu Siliwangi deleng ana wong wadon ayu. Sehingga lapor ke Prabu Siliwangi. Prabu, lapor apa? Ana wong wadon ayu. Nidi suka rasa. Terjun langsung. Anak siapa? Terjun Prabu Siliwangi, bertarung dulu dengan raja, ketok pintu. Dok. Nyai, keluar Nyai. Singkat saja nih. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Keluar parasnya cantik ini Prabu Siliwangi, seorang sakti mandraguna. Merasa ilmunya sakti. Begitu melihat kecantikan Nyai Mas Ratu Subang Larang, iki Prabu Siliwangi beli bisa ngomong. Meneng baik. Jadi wong Jerman ki arane kami tenggengan. Mlegeg saking cantiknya. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, Akang, saha? Abdi yang namanya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Aya naon atuh Akang? Sudah. Aya naon Kang? Abdi ka dieu bade ngelamar sira. Sudah jawab ke pantura maklum. Tak dadiakan permaisuri di kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang Kakang Prabu? Ari kula mah wong wadon sapa bae sing lamar kula gelem. Tapi kula dua jalukan kan. Sok ngomong, jaluk apa? Pengen emas mong ning Sukarasa pirang-pirang. Ana Mas Kiai Haji Satori, ana Mas Kiai Haji Daya, ana Mas Duki. Jadi jaluknya apa? Oh, kula beli pengen emas intan permata berlian. Karena itu bangsa dunia, emas permata kula suki, kula anaknya raja Kesultanan Campa. Jadi jaluk apa nak? Ngomong. Nyai Mas Ratu Subang Larang ngomong, kula jaluk kanebung siji Kang, kudu disanggupi. Jaluk apa nok? Kula jaluk kembung jaluk kalu. Wah kecil, pamanukan pirang-pirang. Pengen ning toko emas Megah Jaya tah, pengen ning toko emas Delima tah, pengen ning toko emas Cimanuk tah. Apal tebarnya, apal kita sering lewat mono. Sok pilih. Jadi Nyai Mas Ratu Subang Larang ngomong, jadi pengen apa? Kula pengen kalung. Kalung apa? Kalung lintang kerti jejer 100. Hah? Nok ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100 karena kudu dake bangsa manusia. Kalung lintang kerti jejer 100 dake bangsa jin berkayangan elailu banaspati gendru tek mamang wewe wesi serani suster ngesot pocong sundal. Aja jalukun sejene bae. Jarenya Mas Ratu Subang Larang, apa Kakang Prabu lamu sampai beri sanggup tegakna kalung lintang kerti jejer 100 aja ngaku gakung sakti. Balik maca jampini wong budak lawan maca hong puar mabuk.
lamun sekian anak ilmu hong enak suka rasa hong pas nah, hong kita kudu nganggo hongkos hongnya ku nganggo hongkos balik nih Pajajaran takon di mana ada kalung lintang ke Jajar 100 dijawab adanya di tanah Mekah. Saya punya kitab. Saya bukan sembarang bicara. Ini berdasarkan sejarah yang sekarang baru ditemukan. Ini bukunya ada di Leiden, Belanda. Ada di perpustakaan Leiden dan masih dikunci, belum dibuka. Sallallahu Nabi Muhammad. Berangkat ke Mekah, baca hong, terbang. Sampai di sana, Prabu Siliwangi ndeleng ana wong tua lagi maca tasbih, lagi istighosah maca tasbih, bari wirid la ilaha illallah la ilaha tasbih murug terbuat dari batu yang berwarna hitam. Tasbihnya ini menyala laksana bintang yang menyala terkena pancaran sinar rembulan. Iki tasbih murug jejer 100 kayak dene lintang kerti jejer 100 dirampet ning Prabu Siliwangi blek beli bisa tangi maning blek cari sing lagi zikir istighosah cari kajitori lagi apa gedapa gedep geuning ngono ngerasa wong sakti saya pengen itu tas itu kalung lintang kerti kin tasbih boleh nih saya kasih tapi ada syaratnya apa syaratnya kamu bisa pegang ini harus ada kunciannya. Apa kunciannya? Menek bakal pengen ikhlas ridho ya menek marak digecek tangannya melu ucapan pula wong tua mau ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prabu Siliwangi maca syahadat otomatis Prabu Siliwangi dadi wong nya tasbih Tanah Abang pirang-pirang kayaknya dikasihkan tasbihnya pengen balik mengkerawang nganggo ngelamar Nyai Mas Ratu Subang Larang kelawan maca hong beli butul cari wong tua mau aja maca hong sirawis dadi wong Islam ganti macane bismillahirrahmanirrahim menek munggah ning tangane kita plong di balangna tiba ning kerawang. Begitu melihat Prabu Siliwangi gawa tasbih kalung lintang kerti Prabu Nyai Mas Ratu Subang Larang ucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam kesuwun ya Allah sampean wis dadekaken Prabu Siliwangi dadi wong digawa dinikah digawa ning Pajajaran dua anak telu sing pertama arane Raden Walang Sungsang nomor loro arane Nyai Mas Ratu Rara Santang nomor telu arane Pangeran Sengara. Walang Sungsang karo Rara Santang sudah hidup sekitar usia 15 tahun sudah balik akil balik Prabu Siliwangi kembali kepada adat kebiasaan lamanya kembali kepada adat kebiasaan lamanya bengene mabok-mabokan bengene main balik maning kayan konon kembali kepada kebiasaan lamanya sehingga dua anak yang sudah dewasa ini tidak cocok dengan orang tuanya. Walang Sungsang Melayu bedal sing kerajaan Pajajaran marani Gunung Merapi. Dari Gunung Merapi bertemu dengan seorang guru namanya Sangyang Danuwarsi. Kok aja dibuka ini ya. Sangyang Danuwarsi dua anak wadon namanya Nyai Endang Gelis dinikah di Gawaning Cirebon Muara Jati. Adine nyusul Nyai Mas Ratu Rara Santang Melayu ning gunung Cangak ketemu sama Nyai Endang Seketi nyusul kakangnya ketemu ning Muara Jati. Singkatnya cerita berangkatlah dari Cirebon kedua kakak beradik ini berangkat haji ke Baitullah punya titel Walang Sungsang berubah nama darinya namanya Raden Walang Sungsang begitu haji berganti nama Raden Haji Somadullah. Nyai Mas Ratu Rara Santang setelah haji berganti nama Nyai Mas Penata Agama Pesambangan punya anak Nyai Mas Ratu Rara Santang dinikah oleh Sultan Abdullah bin Sultan Hotmim Bani Israel punya putra namanya Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati. Nanti kapan waktu diceritakan kenapa bisa sampai ke Cina, kenapa sampai bisa sampai ke Banten, kenapa bisa sampai menguasai hampir seluruh Pulau Jawa bahkan Batavia, Jakarta itu yang menaklukkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada besok pada waktu dan kesempatan dan gelombang yang berbeda. Insya Allah taufik beli sengaja gara-gara pengen ngawin jadi manjing Islam.
Sampean maunya blilok mangkat ningkaikan lagi. Tapi ana sing didemeni jadi makan. Ya, sampean ana sing diincer ki. Tuli gelem mangkat istighosa ning Habib Belu aja anda demenannya kita. Asalnya begitu. Tapi kalau sudah ditancapkan oleh Allah hidayah, maka menjadi hidayah yang kuat maka dengan istighosah ini menyambut bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dengan kekuatan iman, dudu karena isin, dudu karena kepokokan. Sebab puasa ini paling gampang wong bebodoh. Orang tidak bisa membohongi sholat. Kalau sholat anak gerakannya takbir anak, ya tumak ninai anak, haji beli bisa pura-pura haji, zakat kudu anak sih dikeluarkan. Tapi puasa pirang-pirang wong pura-pura puasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Tas melu sahur, esok-esok sarapan ning warung dengkil. Balik-balik ning rabine lemes, kenang angin lemes, lambene kering kosi garing. Lemas, turu beli puasa belikan puasa. Bisa. Maka ibadah puasa ini mendekatkan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, puasa Allah yang balas. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia yang fitrah, yang suci, baik fitratullah ataupun fitratun nas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ya. Afwan Bib. Ya, okay. Insyaallah. Beneran ada kebuli. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Dasugatnan yang telah